Selamat malam Pak Wijaya, kami dari kelompok 3 ingin menjabarkan hasil diskusi kami tentang analisis penurunan kinerja karyawan pada PT Nusantara Mart ditinjau dari perspektif perilaku organisasi. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eliana. Nama saya Rio Adrian Pangestu. Saya Sari Elizabeth. Saya Nelsa Arfiana. Saya dari Kurniawan. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Wijul Nugroho. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah perilaku organisasi dari Matana University. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan analisis mengenai penurunan kinerja karyawan pada PT Nusantara Mart yang ditinjau dari perspektif perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior merupakan bidang ilmu yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam suatu organisasi. Ilmu ini sangat penting karena dapat membantu perusahaan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, kepuasan kerja, serta kinerja karyawan. Dalam sebuah perusahaan, karyawan merupakan salah satu aset paling penting. Oleh karena itu, ketika terjadi penurunan pada kinerja karyawan, perusahaan perlu memahami apa penyebab yang sebenarnya. Penurunan kerja tidak selalu disebabkan oleh faktor gaji atau kompensasi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, sistem manajemen, maupun lingkungan kerja. Pada studi kasus ini, PT Nusantara Mart mengalami penurunan kinerja karyawan, meskipun perusahaan telah memberikan gaji yang cukup baik kepada para karyawannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor lain yang mempengaruhi motivasi dan semangat kerja pada karyawan perusahaan PT Nusantara Mart. Oleh karena itu, melalui analisis ini, kami akan mencoba mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di PT Nusantara Mart, serta menganalisisnya menggunakan beberapa teori dalam perilaku organisasi. Selain itu, kami juga akan memberikan beberapa solusi yang dapat membantu perusahaan meningkatkan kembali motivasi dan kinerja karyawannya. Identifikasi masalahnya akan dilanjutkan oleh Kasari Elizabeth. Baik, sekarang kita akan lanjutkan ke identifikasi masalah. Setelah memahami latar belakang kasus yang terjadi di PT Nusantara Mart, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan utama yang muncul di dalam perusahaan tersebut. Permasalahan pertama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan bersifat monoton. Banyak karyawan merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari cenderung sama dan tidak memberikan tantangan baru. Kondisi ini dapat menyebabkan rasa bosan dan menurunkan motivasi kerja. Dan permasalahan yang kedua adalah tidak adanya jalur promosi atau pengembangan karir yang jelas di dalam perusahaan. Ketika karyawan tidak melihat adanya peluang untuk berkembang, mereka cenderung merasa masa depan karir mereka di perusahaan tersebut menjadi tidak pasti. Permasalahan ketiga berkaitan dengan sistem pemberian bonus, di mana semua orang pasti ingin ya mendapatkan bonus. Dalam kasus ini, bonus diberikan secara merata kepada seluruh karyawan tanpa mempertimbangkan perbedaan kinerja individu. Nah, hal ini justru dapat menimbulkan rasa ketidakadilan, terutama bagi karyawan yang bekerja lebih keras atau memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan yang lain. Permasalahan berikutnya adalah pengambilan keputusan oleh supervisor yang seringkali lebih didasarkan pada intuisi daripada analisis data yang objektif. Keputusan yang tidak didukung oleh data yang jelas dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di antara karyawan. Akibat dari berbagai permasalahan tersebut, beberapa karyawan yang sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan yang baik justru memilih untuk resign dari perusahaan, meskipun gaji yang mereka terima sudah jauh lebih dari banyak ya. Hal ini tentu menjadi kerugian bagi perusahaan karena kehilangan karyawan yang berkualitas. Oke, selanjutnya adalah analisis teori job characteristic model. Salah satu teori dalam perilaku organisasi yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus ini adalah job characteristic model. Teori ini menjelaskan bahwa desain pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi kerja karyawan. Menurut teori ini, pekerjaan yang dirancang dengan baik akan membuat karyawan merasa lebih termotivasi, lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaannya,
dan lebih puas terhadap hasil kerja yang mereka capai. Terdapat beberapa karakteristik pekerjaan yang dapat meningkatkan motivasi kerja, seperti variasi tugas, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi, serta umpan balik terhadap kinerja. Namun, dalam kasus PT Nusantara Mart, banyak karyawan merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan terlalu menonton dan tidak memiliki variasi tugas yang cukup. Mereka melakukan pekerjaan yang sama setiap hari, tapi tanpa adanya tantangan yang baru. Ketika pekerjaan terasa menonton, karyawan dapat merasa bahwa pekerjaan kurang bermakna dan tidak memberikan kesempatan untuk berkembang. Hal ini dapat menurunkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Jika kondisi ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, karyawan akan merasa jenuh dan kehilangan semangat dalam bekerja. Pada akhirnya, hal tersebut dapat berdampak pada penurunan produktivitas serta kinerja perusahaan secara keseluruhan. Nah, teman-teman, tadi kan udah dijelasin sama teman aku yang namanya Rio tentang analisis teori job karakteristik model. Sekarang aku bakal ngejawab tentang analisis pertanyaan kepuasan kerja dan person fit. Selain desain pekerjaan, faktor lain yang juga sangat penting dalam perilaku organisasi adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti pekerjaan itu sendiri, hubungan dengan atasan, kesempatan promosi, serta sistem penghargaan yang diberikan oleh perusahaan. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan penjumlahan faset, di mana kepuasan kerja dilihat dari gabungan berbagai faktor tersebut. Dalam kasus PT Nusantara Mall, terdapat beberapa kondisi yang dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan. Salah satunya adalah tidak adanya jalur promosi yang jelas bagi karyawan. Jadi si karyawan nih meskipun udah bekerja keras, tapi jalur promosinya, jalur naik jabatannya tuh kayak zonk, gak jelas sama sekali. Ketika karyawan tidak melihat adanya kesempatan untuk berkembang, mereka dapat merasa bahwa usaha yang mereka lakukan tidak akan membawa perubahan bagi karir mereka. Jadi kayak sia-sia aja nggak sih, udah kerja capek-capek, tapi nggak ada perkembangan sama sekali di diri kita masing-masing. Selain itu, sistem bonus yang diberikan secara merata tanpa mempertimbangkan kinerja juga dapat menimbulkan rasa ketidakadilan di antara karyawan. Karyawan yang memiliki kinerja tinggi mungkin merasa bahwa usaha mereka tidak dihargai dengan baik. Bayangin aja, kalian kerja nih dari pagi sampai malam, sedangkan teman kalian yang kerja dari pagi cuma sampai siang doang, itu dapat bonus yang sama. Kan itu nggak adil banget ya, nggak fair dong, nggak make sense juga sama yang kita keluarin, effort kita, loyalitas kita terhadap perusahaan itu. Kasus ini juga dapat dijelaskan melalui konsep person job fit dan person organization fit. Person job fit berkaitan dengan kesesuaian antara kemampuan karyawan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Sedangkan person organization fit berkaitan dengan kesesuaian antar nilai-nilai karyawan dengan nilai atau sistem yang ada di dalam organisasi. Jika karyawan merasa bahwa pekerjaan atau lingkungan kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan nilai yang mereka miliki, maka mereka cenderung merasa tidak nyaman dan akhirnya memilih untuk mencari pekerjaan lain. Kayak semisalnya kalian akunting yang mahir, kalian daftar di finance-nya Unilever, tapi Unilever nih nggak mampu untuk memakai kemampuan kalian 100%, jadinya sia-sia dan kalian tuh mikirnya udah nggak dipakai 100%, nggak berkembang, bonusnya juga sama rata sama yang lain. Pasti kalian mau cari pekerjaan lain dong, nggak mungkin yang itu aja. Pengambilan keputusan dan ability job fit. Faktor berikutnya yang juga mempengaruhi kondisi di PT Nusantara Mart adalah proses pengambilan keputusan oleh pimpinan atau supervisor. Dalam teori perilaku organisasi, terdapat konsep yang disebut bounded rationality atau rasionalitas terbatas. Konsep ini menjelaskan bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam mengolah informasi dan waktu ketika harus mengambil keputusan. Karena keterbatasan tersebut, terkadang seseorang menggunakan intuisi atau perasaan dalam membuat keputusan.
Dalam beberapa situasi, intuisi memang dapat membantu pengambilan keputusan secara tepat. Namun, jika keputusan terlalu sering didasarkan pada intuisi tanpa didukung oleh data atau analisis yang jelas, hal ini dapat menimbulkan masalah. Karyawan dapat merasa bahwa keputusan yang diambil oleh pimpinan itu tidak objektif atau tidak adil. Selain itu, terdapat juga konsep ability job fit, yaitu kesesuaian antara kemampuan karyawan dengan tuntutan pekerjaan yang mereka jalani. Jika pekerjaan terlalu mudah atau tidak menantang, karyawan merasa memiliki kemampuan tinggi, dapat merasa bosan dan tidak berkembang. Akibatnya, karyawan tersebut mungkin merasa bahwa potensi mereka tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Dalam jangka yang panjang, kondisi ini dapat mendorong mereka untuk mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan kemampuan mereka. Berdasarkan analisis kesimpulan, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan oleh PT Nusantara Mart untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Yang pertama, perusahaan dapat memperbaiki desain pekerjaan agar tidak terasa monoton. Salah satu caranya adalah memberikan variasi tugas atau melakukan rotasi pekerjaan agar karyawan, dengan demikian karyawan ini dapat merasakan pengalaman pekerjaan yang lebih beragam. Kedua, untuk perusahaan perlu menerapkan sistem penghargaan yang lebih adil. Misalkan, dengan memberikan bonus pekerjaan, kinerja individu, sehingga karyawan ini bekerja lebih baik dan mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kontribusinya. Lalu yang ketiga, perusahaan juga perlu menyediakan jalur promosi yang jelas agar karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai jenjang karir yang lebih tinggi. Selain itu, pengambilan keputusan oleh pemimpin sebaiknya didasarkan pada data dan juga evaluasi kinerja agar keputusan yang diambil dapat dianggap lebih objektif dan juga adil oleh karyawan. Nah, sebagai kesimpulan, penurunan kinerja karyawan di PT Nusantara Mart tidak hanya disebabkan oleh faktor gaji, melainkan juga dipengaruhi oleh desain pekerjaan, sistem penghargaan, serta manajemen organisasi. Dengan melakukan perbaikan pada berbagai aspek tersebut, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan motivasi kepuasan kerja, serta kinerja karyawan secara keseluruhan. Oke, yang terakhir diulang ya. Oke, sekian dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih Pak Wijil.